Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang sangat kubanggakan. Salam sehat untuk kalian semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Dan selalu berdoa setiap aktivitas. Semoga kita senantiasa mendapat lindungan Allah SWT. Sekali lagi, karena sampai saat ini kalian belum boleh masuk sekolah, tetap semangat dan tidak boleh bosan dengan pembelajaran daring seperti ini. Ya, sekali lagi anak-anakku, jangan sampai bosan, karena sebentar lagi kalian ujian dan nanti semua dapat lulus dengan nilai sangat memuaskan. Untuk itu, mari kita kembali pelajaran IPA yang disampaikan Pak Hari, yaitu mengenai sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Adapun materi yang kita pelajari ada dua. Yang pertama sifat bahan, yang kedua kegunaan dan pengaruh bahan terhadap kesehatan. Yang sifat bahan, setiap benda memiliki kegunaan berbeda-beda tergantung sifatnya. Sifat benda dibedakan menjadi dua macam, yaitu sifat fisika dan sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Sedangkan sifat kimia merupakan karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya. Nah, di mana sifat fisika meliputi kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya tarik listrik atau panas, viskositas, kemagnetatan, TD, titik beku, dan titik leleh. Sedangkan sifat kimia meliputi kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, daya ionisasi, dan korosivitas. Itu perbedaan sifat fisika dan sifat kimia. Sekarang kaca. Kaca terbuat dari silikon oksida atau pasir, kapur, soda, dan oksida logam berupa natrium, kalsium, magnesium, serta aluminium. Di mana sifat kaca memiliki wujud padat, bersifat mudah pecah dan tembus cahaya, tahan terhadap panas, mudah dibentuk jika dipanaskan pada suhu yang tinggi, tidak menyerap air, bersifat isolator, serta dapat didaur ulang. Benda yang terbuat dari kaca mudah pecah jika terjatuh. Jika mengenai bagian tubuh, pecahan kaca dapat membahayakan karena dapat menimbulkan luka. Itu mengenai kaca. Sekarang mengenai tanah liat keramik. Tanah liat terdiri atas butiran-butiran partikel liat yang halus. Tanah ini suka dilalui air, tetapi mudah dibentuk. Oleh karena sifatnya yang mudah dibentuk, tanah liat digunakan sebagai bahan baku pembuatan batu bata, genting, dan gerabah dalam kehidupan sehari-hari. Dan efek bahaya yang ditimbulkan keramik diduga karena adanya kandungan unsur zirconium, terutama keramik putih. Zirconium ini dapat memberi efek buruk karena dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker kulit. Maka hati-hati dengan keramik putih. Sekarang serat, kegunaan serat. Berdasarkan bahan penyusunnya, serat dikelompokkan menjadi serat alami dan serat sintetis. Serat alami diperoleh dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Serat tumbuhan diperoleh dari selulosa tumbuhan seperti kapas, kapur, dan rami yang dapat menghasilkan tekstil katun dan linen. Serat hewan berupa serat protein dan kepompong ulat sutra. Sedangkan serat mineral berasal dari mineral asbestos. Kemudian serat sintetis sengaja dibuat oleh manusia. Kain yang terbuat dari serat sintetis misalnya rayon polister, dakron, akrilik, dan nilon. Sedang serat kain atau kapas yang berterbangan dan terisap saat bernafas dapat mengakibatkan gangguan pernafasan. Serat asbes yang terhidup dapat menimbulkan sesak nafas ringan, kegagalan pernafasan, kanker pleura, dan asbestosis. Itu mengenai serat. Kemudian kegunaan dan pengaruh bahan karet. Karet berasal asalnya ada alami maupun sintetis atau buatan. Sifat karet alam diantaranya memiliki daya elastisitas dan plastisitas yang baik. Pengolahannya mudah, tidak mudah haus, tahan terhadap keretakan, memiliki daya lengket yang tinggi terhadap bahan, serta tidak mudah panas. Karet alam dimanfaatkan untuk membuat ban pesawat terbang,
ban mobil, dan ban motor. Karya sintetis dibuat dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam, di mana karya sintetis memiliki kelebihan untuk beberapa keadaan, yaitu tahan terhadap zat kimia, harga cenderung stabil, setelah pengiriman atau suplai karya sintetis jarang mengalami kesulitan. Sedangkan karet yang dibakar di sembarang tempat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan seperti iritasi saluran pernapasan, gangguan fungsi paru-paru, dan sensitivitas indera penciuman. Sekarang kegunaan dan pengaruh kayu terhadap kesehatan. Kayu memiliki sifat keras dan kuat, tidak menghantar listrik atau isolator, tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk jika berada di tempat yang basah, kecuali kayu besi atau kayu ulin. Ini mudah dibentuk serta masa aslinya bervariasi. Pada proses penggerajian, debu kayu yang dihasilkan dapat dengan mudah berterbangan dan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan. Hal ini dapat mengakibatkan iritasi dan alergi saluran pernapasan. Selain itu, alergi kulit juga dapat timbul akibat debu kayu yang menempel di kulit secara terus-menerus. Maka hati-hati dengan serbuk kayu. Sekarang yaitu mengenai plastik. Plastik mempunyai sifat tidak menyerap air, ringan, tidak mudah pecah, lentur, mudah dibentuk, tembus pandang, bersifat isolator, tidak tahan api, serta tahan karat. Beberapa bahan plastik dapat menghasilkan dioksin jika digunakan sebagai wadah makanan berlemak atau berminyak dalam keadaan panas. Dioksin sangat beracun bagi sel tubuh dan dapat mengakibatkan kanker. Contohnya botol aqua, ada pipa PVC terbuat dari plastik. Nah, yang terakhir yaitu mengenai logam. Logam sebagian besar berwujud padat dan mudah berkarat, bersifat keras dan tidak kuat, tidak menyerap air, tahan terhadap panas dan api, penghantar panas yang baik, serta dapat ditempa. Besi berkarat serta jarum suntik atau peniti yang tidak steril dapat mengandung bakteri namanya Clostridium tetani yang disumber infeksi tetanus. Maka berhati-hati dengan peniti. Selain itu, limbah pabrik yang mengandung logam berat dapat mencemari sumber air. Jika sumber air tersebut dikonsumsi, dapat menyebabkan penyakit ginjal. Nah, inilah akibat kegunaan dan pengaruh bahan terhadap kesehatan. Semoga bisa paham. Untuk lebih jelasnya nanti silakan dibaca buku paket, dan tugasnya untuk memahami yaitu mengerjakan soal pada halaman 150 sampai dengan 151 pada buku tugas dan dikumpulkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.